Selamat sore, perkenalkan nama saya Christian Andreas Suru dengan NIM 22021110603555. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara memasang jaringan dasar beserta dengan konfigurasi antara switch dengan end device. Baik, sini akan digunakan aplikasi Cisco Packet Tracker dan langsung masuk pada praktik. Di sini akan dibuat sebuah jaringan dasar yang dimana akan menggunakan dua host dan juga dua switch, dan juga akan dilakukan konfigurasi dasar seperti menyertakan hostname, local password, dan juga login banner. Dan di sini ada 3 part. Yang pertama itu akan melakukan setup sambungan jaringan. Yang kedua part kedua itu akan dilakukan konfigurasi PC host, dan yang part ketiga itu akan dilakukan konfigurasi dan verifikasi dasar pengaturan switch. Oke, baik, langsung saja ke part yang pertama. Di sini pada part yang pertama akan dimulai dengan akan dimasukkan ditarik untuk yang switch S1 yang akan di drag pada rak. Baik, dan juga S2 juga, dan juga akan di drag juga untuk switch yang S2. Baik. Di sini juga akan di drag untuk dua PC-nya. Yang pertama ada PC A dan PC B pada bagian table. Oke, sudah. Dan sini akan ini akan dilakukan menghidupkan si PC. Oke, dimana di sini untuk PC jika dinyalakan itu akan muncul lampu hijau. Selanjutnya saya akan menyambung dengan selanjutnya akan disambungkan dengan kabel, yang dimana pada di kabel di sini akan disambungkan kabel copper crossover yang berwarna oranye. Di sini disambungkan untuk di bagian switch 1, di sini akan disambungkan dari colokan device Ethernet 001 kepada switch yang kedua, itu akan disambungkan juga pada device Ethernet yang 1. Selanjutnya juga akan disambungkan juga untuk kabel copper straight through. Di sini disambungkan dari pada colokan fast Ethernet 6 pada switch yang 1 pada PC A yang pada lubang fast Ethernet 0. Oke, sudah di sini sudah terkoneksi. Dan selanjutnya ini akan disambungkan juga sama menggunakan kabel copper straight through, yang dimana dicolokkan pada sambungan fast Ethernet 18 yang ada pada switch yang kedua, dan disambungkan pada PCB di fast Ethernet 0. Oke, di sini sudah tersambung, dan
Di sini akan terlihat jika disambungkan akan muncul lampu hijau pada switch dan juga PC. Dan selanjutnya masuk di part yang kedua, akan dilakukan konfigurasi PC host. Untuk melakukannya, pertama itu dilakukan konfigurasi IP address sesuai yang ada pada address table. Pada PCA kita akan masuk pada desktop, terus pada IP configuration. Di sini akan dimasukkan IP configuration untuk si PCA, di mana untuk PCA di sini dimasukkan IP address 9268. Untuk subnet masknya itu adalah 2. Oke, ini sudah dimasukkan otomatis, dan selanjutnya tinggal keluar, dan di sini keluar dari PCA dan masuk pada di PCA. Di sini akan masuk ke PCB, yang di sini sama seperti tadi akan masuk ke desktop, terus IP configuration, dan dimasukkan IP address sesuai dengan yang ada di PCB. Di sini 192.168.111. Oke, sudah, dan dimasukkan subnet mask-nya otomatis. Di sini keluar dari PCB. Oh ya, dan juga mohon maaf tadi ada kesalahan. Seharusnya di PCA di sini IP configuration-nya itu dimasukkan di bagian belakangnya itu seharusnya 10, bukan 1. Oke, di sini sudah, tinggal keluar dan masuk lagi kembali di PCA di bagian desktop, dan juga di sini akan masuk ke command prompt. Di sini akan dimasukkan perintah IP out. Sini ditampilkan sebuah informasi dari verifikasi pengaturan yang ada pada PCA, yang dimana di sini ditampilkan si alamat IP dan juga subnet mask. Oke, di sini keluar saja. Oke, di sini selanjutnya masuk. Oh iya. Ini masuk 92.11 untuk menguji pada konektivitas di PCB. Jadi di sini ditampilkan dia akan muncul berhasil. Ya, di sini sudah muncul untuk informasinya, itu menandakan artinya sudah berhasil disambungkan. Dan selanjutnya masuk ke part 3. Di sini akan mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan dasar switch. Dan pertama itu akan disambungkan kabel konsol yang ada pada switch yang pertama, disambungkan ke PCA. Di sini selanjutnya akan masuk ke terminal. Di sini tinggal klik OK. Ya, di sini muncul untuk bagian terminalnya di sini
yang dimana menampilkan informasi yang tersambung dengan switch yang pertama. Di sini saya sudah mengklik enter dan tinggal dimasukkan enable. Di sini dimasukkan masuk pada privilege SH mode yang dimana muncul tanda pagar. Selanjutnya masuk ke global configuration mode dengan memasukkan perintah conf. Ini sudah masuk dan selanjutnya masuk ke hostname. Ini dimasukkan hostname. Selanjutnya dimasukkan hostname S1 yang menunjukkan di host yaitu switch yang pertama. Klik Oke, di sini selanjutnya dimasukkan enable secret class. Kemudian dimasukkan line console 0 yang dimana ini menunjukkan si sambungan kabel yang tadi disambungkan sebelumnya. Dan di sini dimasukkan password yang di sini dimasukkan untuk passwordnya yaitu ini. Selanjutnya dimasukkan perintah login, masuk pada kemudian masukkan perintah exit. Oke, di sini sudah. Selanjutnya dimasukkan interface untuk si switch yang pertama. Di sini untuk interface-nya itu VLAN 1, tinggal dimasukkan yang menunjukkan interface dan VLAN. Ini akan enter, sudah berhasil di sini. Di sini selanjutnya dimasukkan alamat IP dari switch yang pertama yaitu IP 92.68.11 dengan subnet mask yaitu 255 yang diakhiri dengan 0. Ini tekan enter. Salah. Ya, di sini salah dimasukkan, seharusnya dimasukkan IP address. Selanjutnya dimasukkan alamat IP dari switch pertama dan subnet mask. Tekan enter. Dan selanjutnya diketikkan shutdown. Di sini akan mengubah si interface VLAN 1 menjadi up yang sebelumnya itu down. Sini tekan enter. Di sini tinggal keluar dari config. Ya, di sini sudah keluar dari interface-nya dan di sini akan dibuat sebuah login banner yang dimana akan memberikan pesan untuk memberikan peringatan bagi seseorang yang mengakses switch. Di sini akan muncul unauthorized access. Dan itu untuk membuatnya itu caranya dengan menekan banner MLTD. Ini diberi tanda $. Ini dimasukkan di dalamnya itu di sini saya akan masukkan authorized access is prohibited. Oke, sudah. Tekan enter. Selanjutnya di sini dimasukkan perintah copy
running script config. Ini masukkan startup script config. Di sini mesti perintahin. Oh ya, salah kan? Harusnya di sini dimasukkan copy running config. Yes, salah dimasukkan. Ya, sini saya salah masukkan. Seharusnya di sini setelah banner mengetikkan perintah banner motd seharusnya diklikkan N. Ya, di sini dikatakan dilakukan konfigurasi dari konsol oleh konsol. Ini dimasukkan perintah copy run. Di sini tinggal klik dan enter. Ya, ini di konfigurasinya sudah dibuat. Selanjutnya di sini dimasukkan perintah show run. Dia akan menampilkan perintah run pada konfigurasi yang tadi telah dibuat. Ini oke. Di sini ditampilkan informasi lengkap mengenai sambungan konsol yang di sini lihat plan 1 itu sudah dibuat sebelumnya. Di sini ditunjukkan IP address yang menunjukkan alamat IP dari switch yang pertama dan juga subnet masknya. Ya, di sini muncul juga banner motd-nya. Dan muncul line console 0 dengan passwordnya Cisco. Ya, dilakukan login sebelumnya. Oke. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita saya tunjukkan soft versionnya. Di sini soft version ditampilkan informasi juga terkait versi dari Cisco iOS. Saya akan coba mengetikkan perintah untuk menampilkan status connect interface pada switch dengan memasukkan show IP and brief. Tampilkan dari status yang dimana di sini sebelumnya pada di bagian part yang pertama sebelumnya sempat disambungkan untuk dicolokkan flash Ethernet 1 dan juga 6 pada switch yang pertama. Di sini untuk status dan protokolnya itu mereka ditunjukkan up dan juga filanya juga ini ditunjukkan alamat IP untuk C1 dan juga status protokolnya up. Selanjutnya keluar dari Windows configuration. Sini saya akan mengulang untuk pada switch yang kedua yang disambungkan untuk konsol pada kabel konsol ini disambungkan dari switch yang kedua disambungkan ke PCB. Ini disambungkan, sudah terhubung, dan selanjutnya sini masuk juga ke
terminal, tinggal klik OK. Di sini tinggal menekan enter, diketikkan enable, dan selanjutnya dimasukkan configuration terminal. Ya, di sini sudah masuk. Di sini sudah masuk ke mode konfigurasi. Selanjutnya mengetikkan hostname, yaitu switch yang kedua, S2. Ini sudah masuk. Nah, selanjutnya dimasukkan enable secret class. Tekan enter dan kemudian dimasukkan ke password. Passwordnya yaitu password Cisco. Seharusnya diketikkan line console 0 yang menunjukkan hubungan kabel konsol. Ya, ini selanjutnya diketikkan password Cisco. Ya, sudah masuk. Selanjutnya dimasukkan login, enter, dan exit untuk keluar dari config line. Nah, di sini dimasukkan untuk interface VLAN sesuai dengan interface yang ada pada yang kedua. Ini sudah masuk untuk interface. Sini sudah masuk untuk interface-nya. Selanjutnya dimasukkan alamat IP dari switch yang kedua, yaitu 192.68.12 dengan net mask-nya, dan enter. Selanjutnya dimasukkan shutdown. Ini akan mengaktifkan status dan protokol dari interface VLAN 1, dan kemudian diketikkan sini dimasukkan login banner, yaitu banner PD, dan ini dimasukkan on authorized access is prohibited, dan enter. Ini ketikkan, tinggal enter. Di sini dimasukkan copy run start, akan menjalankan konfigurasi yang sudah dibuat. Ini akan coba ditampilkan untuk konfigurasi yang berjalan. Ya, ini ditampilkan informasinya bahwa switch yang tadi yang konfigurasi itu sudah dijalankan. Ya, di sini muncul juga untuk login bannernya untuk menunjukkan si access and unauthorized, dan ditampilkan line console 0 dengan password Cisco. Juga dilakukan login sebelumnya. Ya, selanjutnya dicoba ditampilkan di iOS menggunakan version. Ya, di sini ditampilkan informasi dari Cisco iOS. Ya, selanjutnya juga ditampilkan show IP interface brief yang menunjukkan status connect interface yang ada pada switch. Ya, di sini ditampilkan untuk
statusnya itu sendiri sama sebelumnya. Di sini mana untuk yang fast Ethernet pertama dan juga yang ke-18, untuk status protokolnya itu adalah up, yang juga untuk pilihannya sendiri di sini sama juga dia ditampilkan status dengan protokolnya adalah up. Ya, di sini ya, jadi untuk di bagian sini kan untuk si status dan protokol yang up itu ada di fast Ethernet yang 1 dan 18. Sedangkan untuk yang ke-6 itu dia untuk status dan protokolnya itu down. Ya, dengan juga VLAN 1 adalah up. Dan sedangkan untuk yang S1 di sini untuk status dan protokolnya itu di sini ditampilkan untuk yang di fast Ethernet 1 dan 6 itu untuk status dan protokolnya up. Dan untuk yang fast Ethernet 18 itu statusnya down. Dan VLAN 1 untuk status dan protokol adalah up juga. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan masuk ke command prompt, yang dimana di sini akan diketikkan ping alamat address dari switch yang pertama dan kedua. Di sini tinggal dimasukkan alamat IP address, berikan ping alamat IP address switch yang pertama yaitu 192.168.1.1. Ya, ini yang di Oke, sementara loading. Ya, di sini sudah berhasil. Dan kemudian lanjut untuk dimasukkan ping alamat IP dari switch yang kedua yaitu 192.168.1 dan 2. Ini tekan enter. Oh, salah. Bukan ping diketik IP address, harusnya ping dan hanya angkanya saja. Jadi 2. Ya, di sini sementara loading. Ya, di sini sudah berhasil untuk ping yang dimasukkan untuk alamat IP switch. Ya, di sini selanjutnya coba dilakukan ping untuk alamat IP dari PC A dan B. Di sini dimasukkan ke terminal. Oke. Di sini dimasukkan. Oke. Di sini dimasukkan ping alamat IP di PC A yaitu 192.168.10. Ya, di sini dikatakan sukses. Dan selanjutnya dimasukkan ping untuk alamat IP dari PC B. 192.168.1 dan di sini enter. Ya, ini berhasil untuk dimasukkan alamat IP dari PC A dan B. Oke. Di sini di bawahnya ada sebuah pertanyaan. Ya, di sini dikatakan kenapa beberapa flash Ethernet pada switch itu ada yang up dan ada yang down. Jadi untuk status dan protokolnya yang up dan down itu sebetulnya tergantung dari koneksinya, yang dimana apabila statusnya itu up, dia sambungnya itu terhubung,
Dan sedangkan untuk down sendiri itu kebalikannya itu dari sambungnya mungkin tidak terhubung dan juga mungkin ada masalah koneksi pada kabel ataupun terjadi kerusakan yang menimbulkan si sambungan itu tidak um, untuk si sambungan fast Ethernet-nya itu berstatus down. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini apa yang membuat ping yang mencegah ping untuk mengirimkan antar PC? Untuk jawabannya itu yang mencegah itu mungkin karena kesalahan konfigurasi firewall yang mencegah ping masuk dan juga mungkin kesalahan konfigurasi saat memasukkan IP address dan subnet mask dan juga bisa juga disebabkan oleh kerusakan kabel dan juga PC dan router ataupun juga PC dan routernya itu dalam keadaan mati. Demikian video saya dalam mengkonfigurasi switch dasar dengan end-device pada aplikasi Packet Tracker. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan teknis lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.